Saudara-saudara, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Termasuk mereka, para pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi di masa seperti sekarang, peran mereka pun harus berkembang. Dan Akademi Educreator ikut membantu ribuan pengajar-pengajar hebat ini untuk terus bertumbuh. Dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam bidang, hingga melahirkan pengajar-pengajar terbaik di negeri ini. Tahun ini, Akademi Educreator hadir kembali. Jika sebelumnya para pengajar dikumpulkan dalam satu wadah, sekarang Akademi Educreator memberikan kelas-kelas khusus yang jauh lebih mendalam. Yang di dalamnya, para guru, pelajar, hingga profesional dapat dilatih lebih mendalam lagi. Dan melihat krisis yang sedang terjadi pun, akan ada juga kelas khusus untuk bidang ilmu kesehatan. Jika tahun lalu kita terpaksa berinovasi karena kondisi, tahun ini kita berani beradaptasi. Melahirkan anak-anak didik hasil revolusi. Dan ini adalah titik balik pendidikan Indonesia. Siap jadi educreator? Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang baik dan juga bahagia tentunya. Dan selamat datang di Akademi Educreator yang kedua. Dan walaupun kita hari ini menjalankannya secara online, aku berharap kita semua bisa menjalankan hari ini dengan semangat dan juga antusias. Sebelumnya perkenalkan, aku Tiffany Angelika yang akan menjadi MC selama acara ini berlangsung. Nah teman-teman, kilas balik di tahun 2020, Akademi Educreator yang diinisiasi oleh Kobisa bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dan juga Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan tentunya YouTube Learning memberikan wadah bagi konten kreator di Indonesia untuk menciptakan konten-konten edukasi yang membanjiri internet kita dengan konten yang positif. Terdapat 1.000 peserta yang telah lulus dari Akademi Educreator yang pertama dan dilatih oleh para ahli, juga praktisi, dan juga YouTube tentunya. Nah, melihat potensi tersebut, Akademi Educreator diadakan lagi di tahun 2021 yang tentunya akan dibuka pada hari ini. Nah, hari ini bakal dibuka dengan topik-topik yang seru. Topik apa aja sih hari ini? Yang pertama, kita akan melihat pendidikan di Indonesia secara keseluruhan. Yang kedua, potensi guru di Indonesia seperti apa ya kira-kira? Yang ketiga, kita akan menggabungkan sains dengan hiburan. Dan yang terakhir nggak kalah serunya nih, membawa talenta Indonesia ke ranah internasional. Siapa di sini yang punya cita-cita bisa sampai ke internasional karya-karyanya? Nah, topik-topik kali ini juga akan dibawakan oleh pembicara-pembicara yang keren banget nih tentunya, seperti Pak Menteri Nadiem Makarim, Pak Laksana Trihandoko, dan Vidi Aldiano, Rara Sekar, dan masih banyak lagi. Keren banget bukan? Seru ya? Jadi kita langsung aja nih, nggak sabar untuk membuka acara Akademi Educreator 2021 dengan sambutan dari Pak Budi Gunadi selaku Menteri Kesehatan untuk menyampaikan opening speech di Akademi Educreator 2 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat. Saya Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Kita telah mengetahui bahwa konsep pendidikan telah berubah dalam beberapa waktu terakhir karena situasi pandemi COVID-19. Hadir secara fisik dan tatap muka bukan menjadi satu-satunya pilihan belajar lagi. Kegiatan belajar secara daring akan menjadi suatu kebiasaan baru yang kita lakukan di masa yang akan datang sebagai metode alternatif pembelajaran formal maupun non-formal. Tujuannya
untuk memastikan tetap terpenuhinya hak peserta didik di samping hak kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Belajar secara daring memungkinkan guru dan siswa untuk mengatur kecepatan belajar mereka sendiri, memungkinkan keseimbangan kerja dan belajar yang lebih baik, serta mengajarkan keterampilan manajemen waktu dan mendorong pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. Saya sangat mengapresiasi penyelenggaraan Akademi Educreator yang merupakan salah satu wadah belajar daring yang sangat baik karena sesuai dengan tuntutan revolusi industri dunia modern. Melalui akademi ini akan banyak dilahirkan kreator konten edukasi sehingga akan semakin banyak ilmu yang dapat dipelajari, disebarluaskan, dan diakses masyarakat melalui internet. Melalui peran para edukreator ini, saya berharap nantinya juga akan ada lebih banyak konten edukasi kesehatan yang dihasilkan dengan lebih kreatif, menarik, dan aktual dalam rangka memberikan pemahaman kesehatan secara utuh kepada masyarakat. Selamat mengikuti Akademi Educreator, mendukung pendidikan, dan meningkatkan literasi bangsa agar menjadi lebih kuat sehingga akan terwujud kualitas generasi bangsa yang berdaya saing tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih kepada Pak Budi Gunadi Sadikin untuk kata sambutannya dan juga apresiasinya kepada Akademi Educreator. Kita sama-sama berharap bahwa akan lahir kreator-kreator edukasi yang bisa memberikan konten edukasi kesehatan kepada masyarakat yang terpercaya tentunya ya Pak. Dan tadi hal positif lain yang saya dengar dan juga tangkap dari Pak Budi bahwa pembelajaran online ini memberikan anak-anak atau siswa manajemen waktu yang baik atau belajar untuk memanajemen waktu yang baik dan juga memaksimalkan penggunaan teknologi yang dibutuhkan di industri di masa depan sebenarnya. Nah, langsung aja membahas soal pendidikan, kita akan membahas lebih dalam lagi di sesi 1, yaitu titik balik pendidikan Indonesia yang akan ditemani oleh Pak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Dan moderator serta Pak Nadiem, saya berikan waktu dan juga tempatnya. Dipersilakan. Halo, apa kabar semuanya para guru, murid, dan calon kreator semua. Semoga sehat selalu ya, terutama di masa-masa pandemi seperti ini. Salam kenal, saya Gerald sebagai co-foundernya dari Kok Bisa. Mungkin aku tuh penasaran sebenarnya, aku pengen nanya-nanya ke Mas Nadiem tuh, gimana sih rasanya tuh jadi menteri pas lagi waktunya perang nih, wartime, pandemi. Terus ternyata ada perubahan sedikit dari Kemdikbud ke Kemdikbudristek tuh. Nah, boleh nggak Mas Nadiem mungkin share ke teman-teman yang lagi nonton nih, terutama teman-teman yang nonton sini ada guru, murid, dan juga orang tua yang hari ini datang semua di Akademi Educreator 2021. Iya, pastinya ini merupakan tantangan terbesar dalam hidup saya. Itu udah jelas lah, udah jelas. Dan saya rasa untuk semua pemerintah di dunia pasti ini tantangan terbesar di hidup mereka gitu. Apalagi satu, pendidikan udah merupakan suatu tantangan yang luar biasa beratnya, tambah lagi pandemi sehingga ada elemen krisis, makanya dibilang tadi wartime ya. Yes. Iya, walaupun saya di pihak swasta sebelumnya bukan hal yang baru, untuk peperangan itu bukan hal yang baru, tetapi peperangan di bisnis dan peperangan melawan pandemi dan melawan keterbelakangan kita ya dari berbagai macam aspek di pendidikan itu hal yang sangat berbeda. Jadi sulit banget. Ya, alhamdulillah saya punya tim yang luar biasa, saya punya keluarga yang luar biasa mendukungnya,
sehingga saya bisa kokoh gitu pada saat badai badai ini bertiup ya. Badainya juga cukup lama ini badainya. Jadi ya motivasi saya adalah ya kerjakan apa yang bisa saya kerjakan tanpa harus selalu melihat ke belakang gitu. Jadi saya filsafatnya adalah lihat ke depan aja, lakukan yang terbaik, tapi kita nggak boleh, sama seperti nggak boleh kendor 3M, kita juga nggak boleh kendor cuman gara-gara pandemi kita nggak berani melakukan gebrakan. Jadinya buat saya adalah kemampuan dan keberanian tim saya untuk melakukan apa yang terbaik untuk masa depan generasi kita, itu harga mati buat saya. Mau pandemi apa tidak, perubahan ini harus terjadi gitu loh. Jadi itu kira-kira filsafat saya. Jadi gitu. Yes. Iya kan, ini keputusan-keputusan yang bagi saya begitu berat, tapi ya harus kita jalankan sebaik mungkin gitu. Keseimbangan antara kesehatan dan masa depan generasi itu harus dijaga juga. Jadi ya tugas yang sulit, tapi saya bangga bisa berdiri di sini, bangga bisa bicara-bicara sama guru-guru, dan terutama bicara sama guru-guru ya, sama praktisi pendidikan di lapangan, itu yang membuat saya selalu semangat setiap hari. Iya, Kemendikbud Ristek itu menerima portfolio Ristek, itu adalah keputusan Pak Presiden pada saat kita merancang satu badan independen namanya BRIN, ya. Dan BRIN itu yang menjadi pelaksana utama daripada strategi riset pemerintah, iya kan? Jadi banyak sekali sumber daya akan dipusatkan di BRIN gitu. Jadi kira-kira seperti itu pembagiannya. Jadi BRIN itu juga langsung melapor langsung di bawah Presiden, jadi menjadi mitra kita dalam melaksanakan riset. Ya, jadi komponen Ristek yang di dalam Kemendikbud itu fokusnya terutama di universitas. Itulah alasannya kenapa masuk. Tapi fokus utama riset pemerintahan, pelaksanaan, anggaran dan lain itu ada di BRIN, badan yang sekarang badan otonom di bawah Pak Presiden. Salah satu hal yang paling pas itu adalah dengan adanya kita memberikan 20 SKS bagi anak-anak yang mau terlibat dalam proyek riset yang full time. Dia mau riset 1 semester, bahkan 1 tahun, itu dia akan mendapatkan SKS seolah-olah dia mengambil 4-5 mata kuliah. Jadinya program-program riset kita baik dari sisi karir dosen maupun juga prestasi mahasiswa itu tidak ada pengorbanan yang harus dilakukan. Jadi mahasiswa sekarang bisa melakukan research full time, imersif di lapangan pun, dan itu akan seolah-olah dia mengambil full 4-5 mata kuliah di perguruan tinggi. Jadi ini cukup kebijakan yang cukup revolusioner di penelitian. Jadinya semoga ini bisa mendukung itu. Ya, kalau untuk SMK ada berbagai macam permasalahan. Ada SMK dilihat sebagai alternatif kedua dari SMA. Ada masalah pengangguran yang dihadapi banyak lulusan SMK. Jadi itu yang mau kita arahkan. Nah, jadi kita ada berbagai macam program yang kita lakukan. Satu adalah program SMK Pusat Keunggulan, di mana ini akan menjadi pusat-pusat kayak Center of Excellence yang akan nanti memandu SMK-SMK di sektornya dia. Ya kan, ini yang kita berikan. Nah, proporsi yang prakteknya kita besarkan, kita memastikan bahwa 1 semester minimum dia magang di industri yang terkait. Dan juga kita berikan berbagai macam panduan, jadi bukan MOU dengan industri lagi, industri yang setting kurikulumnya, industri yang melakukan investasi di dalam SMK yang tersebut, dan ada kontrak kerja langsung penyerapan pada saat anak-anak lulus. Jadi SMK Pusat Keunggulan ini menyentuh keseluruhan proses akademis ini, dan kita ingin pemimpin-pemimpin SMK kita itu seperti CEO, mereka entrepreneurial, menjalin hubungan dengan industri dengan baik, terus mengupdate, menginovasi, jago juga cari anggaran, ya kan, untuk investasi dari pihak swasta, kolaborasi dengan pihak swasta, dan SMK itu harus berproduksi, SMK itu harus jualan. Nggak bisa enggak. Gimana kita mau melatih anak-anak kita kalau misalnya mau di layanan atau di produk SMK, dia harus jualan. Kalau itu SMK animasi, ya dia harus kerja buat perusahaan-perusahaan animasi, dia harus buat beneran animasi. Kalau itu teknik otomotif, ya dia harus membenarkan atau membetulkan mobil-mobilnya konsumen. Kalau dia jasa seperti hospitality atau hotel, ya dia harus menghasilkan jasa minimum layanan hotel yang baik. Jadinya jangan lupa bahwa SMK itu adalah mini bisnis.
Ya kan? Dia adalah bisnis yang tujuannya bukan profit, tapi tujuannya adalah untuk mengajar. Jadi kita ada program SMK D2 yang nyambung dan terakselerasi, dan dia hemat 1 semester. Kalau dia masuk dia hemat 1 semester. Jadinya ada konektivitas sehingga si perguruan tingginya juga bisa bantu memandu SMK ini. Itu satu. Kedua, kita juga ingin meningkatkan, mengupgrade D3, program yang 3 tahun itu menjadi D4 karena banyaknya tuntutan dari industri untuk dapat full sarjana terapan. Ya, jadi pengalaman 1 tahun lagi itu kita mau mengupgrade D3 jadi D4, dan kita bantu berbagai macam sekolah untuk mencapai level D4 ini sehingga lulusannya lebih diserap oleh industri secara lebih cepat, dan juga mereka bisa memegang suatu degree yang lebih berharga bagi mereka, setara dengan S1 gitu. Jadi itu merupakan beberapa hal yang kita lakukan secara spesifik di vokasi. Nah, untuk perguruan tinggi secara garis besar, kita menyediakan berbagai macam cara untuk menarik dunia industri, dunia non-akademia untuk bergabung dalam pendidikan perguruan tinggi. Kita udah merilis matching fund yang langsung laku berat. Jadi untuk Rp1 yang masuk ke dalam universitas dari industri, kita di Kemdikbud akan menambahkan Rp1 lagi. Gitu. Jadinya ini matching fund, bonus buat partisipasi industri. Itu langsung laku keras. Dan kita juga baru saja meluncurkan Kampus Merdeka. Kita memberikan insentif kepada industri untuk membantu dengan uang saku, dan juga membantu untuk fasilitator atau mentor full time untuk program-program magang bersertifikat dan project studi independen. Ini kita membuka tahun ini aja 20.000 posisi. Masing-masing perusahaan itu mengambil minimum 100 anak mahasiswa per semester full time project based learning di dalam perusahaannya. Jadinya kita ingin memecahkan sekat-sekat antara industri dan akademia, antara riset dan mengajar, antara entrepreneurship dan belajar. Kita ingin merubah definisinya dan ingin menjadi leader di dunia, bukan hanya pengikut aja. Jadi harapan saya dalam waktu 5 tahun ke depan ini, negara-negara maju akan melihat kita sebagai contoh inovator di bidang perguruan tinggi, bagaimana kita membuka kapasitas. Dan kita bukan hanya membuka ke industri, kita mengirim 35.000 anak tahun ini untuk kampus mengajar di SD-SD dan SMP-SMP yang paling membutuhkan di daerah terluar dan tertinggal di Indonesia, untuk meningkatkan numerasi dan literasi mereka. Kita menyediakan berbagai macam program pertukaran pelajar antara domestik. Biasanya cuma 200 anak setahun. Sekarang 20.000 anak setahun kita akan kirim antar universitas domestik agar mereka mengerti kebinekaan negeri kita, mengerti bahwa budaya kita berbeda, identitas mereka sebagai orang Indonesia terbentuk. Jadinya ini program eksodus keluar dari kampus. Ini adalah kuncinya. Jadi sekarang semua perusahaan, termasuk Kok Bisa, saya juga harus menantang Kok Bisa kok belum bikin program Kampus Merdeka. Mana programnya ini? Belum mengambil untuk semua animator. Untuk semua animator ataupun content writer akan dibuka nanti di Kampus Merdeka. Tidak, itu harusnya. Semua perusahaan kelas dunia, semua perusahaan inovatif kreatif sudah bisa menjadi mini universitas selama 1 semester. Nah, ini luar biasa. Jadi udah nggak boleh lagi komplain industri mengenai lulusan belum siap kerja, belum siap pakai dan lain-lain. Ya sudah, kalau Anda nggak bergabung dalam program ini, artinya Anda nggak punya hak untuk komplain lagi. Mas Menteri bilang bahwa guru itu adalah salah satu kunci sebenarnya di pendidikan Indonesia. Bukan salah satu kunci, Gerald. Kunci utama. Kunci utama. Yes. Jadi kalau kita nggak bicara guru, mendingan nggak usah bicara yang lain-lain. Gitu. Jadi kalau kita tidak meningkatkan kemampuan dan motivasi guru, kesejahteraan guru dan lain-lain, kita nggak bisa mulai melakukan perubahan di sistem pendidikan kita, guru dan dosen, dua-duanya. Nah, program Guru Penggerak ini adalah program yang sangat spesial. Ini adalah program yang paling dekat di hati saya, karena setiap kali saya pergi ke pelosok-pelosok dan saya bicara dengan guru-guru yang bergabung dalam program Guru Penggerak, itu mereka sampai bertetes air mata selalu, hampir konsisten. Dan waktu saya tanya kenapa nangis, emang nggak seneng di program Guru Penggerak? Lalu mereka bilang, saya nangis bukan karena nggak seneng, Mas Menteri.
Saya nangis karena selama ini saya baru menyadari saat ini bahwa apa peran saya sebagai guru itu, opini saya mengenai apa itu guru itu berubah total. Dan saya baru menyadari bahwa definisi saya guru itu harusnya ngapain, itu salah sebelumnya. Dan saya sekarang baru bisa mengerti apa sebenarnya tujuan daripada peran saya menjadi guru. Jadi program guru penggerak ini kita desain selama 9 bulan dengan seleksi yang sangat ketat. Karena ini adalah calon-calon kepala sekolah masa depan kita, calon-calon pengawas sekolah masa depan kita, dan calon-calon gurunya guru di masa depan. Mereka itu kayak influencer, ya, influencer di dunia pendidikan yang akan kita tanamkan di berbagai macam lokasi di Indonesia, di semua provinsi, dan mereka yang akan menjadi pemimpin pendidikan di masa depan. Jadi pelatihan kita itu berfokus kepada perubahan pola pikir berdasarkan filsafat Ki Hajar Dewantara. Di mana nomor 1 aturannya adalah guru itu berpihak kepada murid. Nah, ini adalah suatu indoktrinasi positif yang kita lakukan dalam program ini yang merubah total paradigma guru ini. Sebelumnya dia mengira tugas saya adalah untuk menjalankan kurikulum. Sebelumnya mereka mengira tugasnya mereka itu adalah untuk mengikuti peraturan dari kementerian, dari Pemda, dan lain-lain. Jadi mereka ini merasa dulu dirinya saya administrator pendidikan. Padahal tugasnya guru itu adalah untuk memerdekakan potensi daripada anak-anak mereka. Jadi itu, atasan Anda adalah murid, gitu loh. Melihatnya harus seperti itu. Ya, Anda tugasnya adalah murid. Apapun yang Anda lakukan, selama itu untuk kebaikan murid, itu adalah yang terbaik bagi guru. Dan untuk mendengar menteri dan kementerian menghalalkan inovasi dan mengambil metode-metode yang berbeda untuk kebaikan pembelajaran murid, itu buat mereka membuka sekali wawasan mereka. Karena mereka sudah sadar, insting mereka itu sudah sadar bahwa ada berbagai macam hal yang mereka lakukan yang sebenarnya nggak tepat. Mau tahu guru yang baik? Guru yang nggak berhenti belajar. Betul. Guru yang belajar adalah guru yang bisa mengajar. Itu kuncinya. Guru, kalau gurunya aja nggak kreatif, nggak punya motivasi, semangat untuk belajar, gimana murid-muridnya mau punya semangat belajar? Kalau gurunya tidak mementingkan atau mengutamakan interaksi dan partisipasi daripada murid, daripada dia ngomong aja 2 jam di dalam kelas, gimana murid itu bisa belajar berpikir secara kritis atau mempunyai kepercayaan diri untuk berargumentasi, untuk menemukan jati dirinya dia dan berintrospeksi dan reflektif? Itu nggak mungkin. Jadi itu kira-kira kenapa Guru Penggerak ini menjadi program flagship kita dan sangat penting untuk regenerasi kepemimpinan di sekolah-sekolah kita. Jadinya step pertama adalah kita harus bisa meningkatkan daya kemampuan berpikir kritis. Salah satu komponen dari itu adalah numerasi dan literasi. Kemampuan memproses dan menganalisa sesuatu dan kemampuan memproses informasi dengan daya literasi yang tinggi. Kita nggak bisa meningkatkan sesuatu kalau kita belum ukur dengan cara yang efektif. Jadi itu yang pertama, asesmen nasional yang akan meluncur tahun ini. Pertama kali ya, udah nggak ada ujian nasional, semuanya senang udah nggak ada ujian nasional karena itu luar biasa diskriminatifnya ya, karena yang mampu kalau dengan ujian nasional yang hubungannya dengan subjek itu ya yang anak-anak atau keluarga yang mampu ya bisa mampu bimbel ya kan, dan yang nggak mampu ya nggak bisa, berarti mereka yang dapat angka yang rendah gitu. Jadi kita udah ubah. Kedua adalah tentunya guru. Ya, guru itu dalam sistem pelatihan kita akan mengubah berbagai macam kriteria standar untuk guru-guru baru melalui PPG program. Kita akan mentransformasi program-program PPG kita, yaitu program profesi guru. Jadi guru baru yang masuk itu sudah kita harus pastikan bahwa dia punya growth mindset dan punya kemampuan berpikir kritis. Itu yang pertama. Dan untuk guru-guru yang sudah ada, di luar tadi program Guru Penggerak, kepemimpinan sekolah itu luar biasa pentingnya, tapi di luar itu pun kita akan menyediakan berbagai macam platform-platform online untuk melakukan upgrading secara mandiri, ya, agar guru-guru ini bisa meningkatkan daya kemampuan kritisnya. Di luar itu kurikulum pun harus berubah. Kurikulum itu harus berubah sehingga di mana kita akan lebih terasah, anak-anak kita akan lebih terasah untuk mengerjakan sesuatu yang harus kita karyakan dan harus kita belajar kolaborasi, empati, dan itu akan melatih
bagaimana kita bisa secara lebih efektif bergotong royong, berkolaborasi, dan berinovasi. Nah, juga di ruang kelas kita harus berubah. Kita baru aja mengeluarkan 8 IKU universitas. Salah satunya adalah berapa jumlah kelas Anda mata kuliah yang penilaiannya itu komponen terbesarnya adalah partisipasi di kelas seperti seminar atau case study atau project based di mana dia harus berkolaborasi dengan tim. Jadi filsafat itu harus kita turunkan baik universitas maupun sekolah dasar di mana murid-murid itu banyak tanya, banyak coba, dan banyak karya. Itu yang harus diberatkan, gitu loh. Banyak tanya, banyak coba, banyak karya. Itu esensi daripada untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Dan tentunya pemain-pemain seperti Kok Bisa itu mendorong dengan cara luar biasa kemampuan berpikir kritis untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang terpenting dan memberikan jawaban-jawaban terhadap hal-hal yang tadinya banyak anak-anak muda kita mungkin belum mengerti karena belum ada yang pernah menjelaskan dengan cara yang lugas dan jelas dan sederhana. Nah, itu juga suatu hal yang sangat membantu penyederhanaan daripada konten untuk bisa benar-benar dimengerti. Karena kalau kita mau mendalami suatu bidang harus mulainya dengan sederhana gitu, bukannya malah dirumitkan atau dipadatkan semua. Itu ujung-ujungnya bakal cetek semua pengertian kita. Kita tidak akan mungkin bisa meningkatkan kemampuan critical thinking kita tanpa budaya membaca. Itu mendarah daging. Budaya membaca. Nggak ada caranya. Mau baca online media sebanyak apapun, kalau kita nggak punya budaya baca buku long form, ya, ini akan sangat sulit. Ya. Orang tua harus menyadari dari mulai awal anak-anak itu harus dibacakan buku. Dibacakan, bukannya dia yang baca, dibacakan buku dari umur sebelum dia bisa baca. Harus dibacakan buku. Buku itu harus menjadi aktivitas yang rutin antara orang tua dan anak balitanya dia, ya, sampai dia sudah bisa membaca sendiri pun itu harus menjadi budaya baru. Ya. Jadi mungkin untuk guru ya dulu ya. Untuk guru pesan saya hanya satu. Kalau Anda selalu menomorsatukan murid, tidak ada yang salah. Ya, kalau Anda selalu menomorsatukan murid dan apa yang murid itu butuh, Anda tidak akan salah. Gunakan itu sebagai prinsip dasar dalam melakukan semua hal. Ya. Dan jangan pernah percaya orang yang bilang kepada Anda bahwa pendidikan itu hal yang tidak boleh kita nggak boleh mengambil resiko di dalam pendidikan. Kita nggak ada yang namanya inovasi atau kreativitas tanpa mengambil resiko, tanpa mencoba hal-hal yang baru. Jadi pesan saya untuk para guru-guru adalah cobalah hal-hal yang baru. Untuk guru, banyak coba, banyak tanya, banyak karya. Sama buat murid Anda. Yes. Itu sama. Dan itu adalah saran saya untuk para murid. Banyak coba, banyak coba, banyak tanya, dan banyak karya. Orang tua pun sama. Untuk dari posisi orang tua, menurut saya yang terpenting satu adalah kalau nggak usah filsafat deh, yang basic aja, yang paling penting. Bacakan buku kepada anak-anak Anda sedini mungkin, mulai umur 1 tahun, 2 tahun. Bacakan buku setiap hari kepada mereka. Buat itu buku yang menyenangkan, sesi teduh buku itu. Karena itu luar biasa pentingnya untuk daya literasi dan kemampuan kritis. Dan yang kedua adalah berbicaralah dengan anak-anak Anda. Mereka punya banyak sekali opini, banyak sekali pendapat dan banyak pertanyaan. Berdiskusi dengan anak Anda. Jangan setiap kali makan siang atau makan malam itu anak-anak dipisah, gak pernah berbicara sama orang tua. Buat itu ritual di setiap hari untuk duduk bersama, berdiskusi, tanyakan mereka mengenai hari mereka, tanyakan mereka mengenai kehidupan mereka. Karena interaksi itulah yang akan menciptakan bukan hanya kedekatan batin antara orang tua dan anak, tapi daya mampuan berpikir kritis, analisa, kemampuan dia untuk berkomunikasi dengan baik. Itu mulainya semuanya di keluarga, bukan di sekolah. Jadi itu luar biasa pentingnya. Dan kalau orang tua udah mengerjakan itu dengan benar, dengan daya literasi, kemampuan komunikasi, bahasa, terus berbicara dengan anaknya, itu nanti tugas buat guru akan jauh lebih mudah untuk guru bisa mengakselerasi pada saat mereka sudah masuk ke dalam sekolah. Jadi itu tugas
5 tahun pertama itu sebelum sekolah itu orang tua harus genjot bener ya. Dan yang terakhir adalah untuk murid-murid adalah jangan putus asa di masa pandemi ini. Ini memang masa yang sangat menantang. Saya tahu secara psikologis memang berat banget. Banyak yang kesepian, banyak yang bosen di rumah. Tapi sekarang sekolah sudah banyak yang mulai tatap muka. Jadi jangan putus asa, jangan menyerah. Dan kalau Anda satu generasi murid-murid dan mahasiswa ini bisa melalui ini, Anda akan menjadi generasi yang terkuat, yang paling keker dari generasi sebelumnya. Jadi selalu jangan pernah lupa itu. Kita mengalami segala musibah ini, kita akan menjadi negara yang lebih kuat pada saat kita keluar daripada masa yang menantang ini. Menurut saya sudah pasti penggunaan teknologi akan menjadi suatu hal yang permanen. Apakah itu manifestasinya menjadi hybrid learning apa tidak? Itu sebenarnya yang terpenting adalah memberikan kemerdekaan kepada masing-masing kepala sekolah dan guru untuk menentukan seperti apa keseimbangan yang mereka inginkan. Itu nggak harusnya ditentukan langsung dari pusat. Itu yang kita ingin, kreativitas yang namanya merdeka belajar itu adalah di mana guru-guru dan kepala sekolah punya kebebasan untuk merancang proses pembelajaran mereka dengan cara yang paling cocok untuk murid-muridnya mereka. Karena semua murid itu berbeda, di sekolah yang berbeda akan berbeda. Di sekolah di pegunungan, di pesisir, di kota besar, di desa, di kampung, itu akan berbeda-beda apa yang kondusif. Jadi yang penting adalah kemerdekaan dengan teknologi, bagaimana mereka ingin menggunakan proses pembelajaran mereka, gitu. Jadinya banyak orang mengira bahwa ya kalau teknologi itu untuk PJJ gitu. Padahal bukan, teknologi itu ada macam-macam. Guru-guru bisa melatih dirinya sendiri. Dia bisa melakukan online university untuk meningkatkan skillnya dia. Dia bisa menggunakan aplikasi untuk mengakses atau melakukan evaluasi terhadap level kompetensi muridnya agar muridnya terpeta mana yang ketinggalan, mana yang sudah lebih maju, sehingga dia bisa mensegmentasi kelasnya dia dan memberikan PR yang mungkin individual, nggak seragam semua dan lain-lain. Gitu. Teknologi bisa menjadi tempat untuk guru berkolaborasi dan sharing pengalaman mereka dengan guru-guru lain. Guru-guru itu paling sering dan paling senang belajar dari guru lain. Karena mereka lah yang telah melalui apa yang mereka lalui, sehingga relevansi daripada kolaborasi, saling bertukar pikiran, bertukaran ide, itu platform teknologi bisa membantu melakukan itu. Dan teknologi bisa juga menurunkan beban administrasi yang luar biasa beratnya bagi guru dan kepala sekolah, sehingga mereka benar-benar bisa fokus sama anak-anak. Jadinya peran teknologi itu jauh lebih variatif daripada hanya PJJ. Semua orang taunya PJJ karena ini pertama kalinya mereka gunain teknologi untuk sekolah karena terpaksa, ya kan? Tapi semua toolkit itu bisa digunakan untuk offline learning juga, ya kan? Google Classroom tuh bukan cuma digunain buat masa PJJ, tapi digunain untuk komunikasi dengan orang tua, mengatur jadwal kelas, untuk membuat grup-grup lebih kecil dalam kelas, memberikan PR yang tersistematis, gitu, mengingatkan murid untuk mensubmit PR dan lain-lain. Jadinya jangan terpaku oleh PJJ. Jadi mau hybrid apa tidak nanti itu menurut saya harus masing-masing sekolah menemukan titik keseimbangan antara mau seperti apa gitu mereka menggunakan teknologinya. Ya, terima kasih Pak Nadiem Makarim untuk topik dan bahasannya, materinya sangat oke banget ya. Kita jadi tahu titik balik pendidikan di Indonesia, banyak banget inovasinya, hal-hal yang mungkin kita belum tahu sebelumnya. Nah, yang aku tangkap, guru penggerak yang baik memiliki visi seperti Ki Hajar Dewantara, di mana guru tersebut memihak pada kebutuhan siswanya, sehingga siswa bisa memaksimalkan potensinya lagi. Nah, ini para siswa pasti pada seneng nih dibela ya apa yang dia pengenin atau dia butuhin. Nah, berikutnya juga untuk mahasiswa nih. Mahasiswa, untuk riset mahasiswa mungkin bisa diselaraskan dengan program Kampus Merdeka, sehingga lebih banyak lagi riset-riset yang bagus dan juga mahasiswa berprestasi di Indonesia. Nah, berikutnya juga untuk para teman-teman yang nggak suka membaca nih, kalau bisa ditingkatkan lagi membacanya, karena dari membaca itu adalah awal mula kita bisa berpikir kritis. Nah, lanjut ke sesi berikutnya nih teman-teman. Ada tokoh yang nggak kalah kerennya dan juga nggak kalah pentingnya di dunia pendidikan.
Siapa lagi kalau bukan guru tentunya. Topik kali ini di sesi kedua adalah tentang jangan sekali-sekali melupakan guru. Karena kalau tanpa guru, kita mungkin nggak bisa menghitung, nggak bisa membaca, dan nggak bisa menulis. Langsung aja, ini dia sesi berikutnya. Bakal ada siapa aja sih di sesi berikutnya? Sesi berikutnya ini kita akan menyambut Pak Praptono selaku Direktur dari P3GTK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dan Ristek RI yang menggantikan Pak Iwan yang berhalangan hadir pada hari ini. Dan juga ada Vidi Aldiano, seorang musisi tanah air yang mengenyam pendidikan sampai ke luar negeri. Dan Ibu Oktavia Sinta selaku guru penggerak. Langsung aja kepada Pak Praptono, Vidi Aldiano, Ibu Oktavia, dan moderator, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik Pak Praptono, sudah ribuan guru penggerak nih dari ratusan kabupaten dan kota dilatih. Sepertinya guru penggerak ini program unggulan dari Kemendikbud Ristek. Boleh nggak kita tanya, mengapa ya Pak Praptono program guru penggerak ini mengutamakan guru-guru dari berbagai macam daerah? Dan dengar-dengar di awal-awal sangat terbatas dan hanya dibatasi oleh daerah-daerah tertentu terlebih dahulu. Kira-kira alasannya apa nih Pak Praptono? Ya, baik. Pertama saya sampaikan bahwa program guru penggerak ini adalah program prioritas nasional dalam rangka untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin pembelajaran masa depan untuk mewujudkan guru Indonesia yang mampu melakukan pembelajaran secara holistik, aktif, dan kreatif. Dan kita dengan 3 juta guru, maka untuk memastikan agar program ini tepat sasaran, berjalan dengan baik, maka ini kita lakukan secara bertahap dan sifatnya sangat terbuka. Inisiatif awal kita tentukan dengan memilih 56 kabupaten kota yang siap untuk menjalankan program ini. Dari Sabang sampai Merauke, kalau kita petakan wilayah Indonesia, Jawa dengan luar Jawa berbeda. Kota dengan pedesaan berbeda. Bahkan kita punya daerah-daerah yang masih sangat marginal, sulit transportasi, sulit jaringan internet, listrik, dan sebagainya. Karena program guru penggerak ini adalah program nasional, maka kita harus memastikan bahwa program ini bisa dilaksanakan apapun kondisi daerahnya. Sehingga memang dalam menjalankan program ini, meskipun basis utamanya kita bangun secara daring, online untuk pelatihan, tetapi karena kita sadar betul banyak daerah-daerah kita yang masih punya persoalan dengan jaringan internet dan listrik, nah maka kita pun dalam menjalankan program guru penggerak ini sudah mengantisipasi, melakukan mitigasi risiko untuk daerah-daerah yang secara marginal memang butuh intervensi khusus. Sehingga memang ada pelajaran berharga yang ingin kita dapatkan dengan menjalankan angkatan 1, angkatan 2, maka kita evaluasi, kita refleksi, dan nanti ini akan menjadi bahan masukan untuk penyempurnaan program itu di angkatan-angkatan berikutnya. Oke, luar biasa Pak Praptono. Jadi ini dipastikan dari berbagai daerah, maka program guru penggerak ini memang bisa diimplementasikan di seluruh Indonesia secara skala nasional. Bukan hanya untuk di kota-kota besar saja nih yang dipelajari, memang bisa diaplikasikan di seluruh daerah di Indonesia. Dan bisa menjadi katalisator juga ya perkembangan dan pemerataan pendidikan di Indonesia. Boleh diceritakan sedikit nggak Bu, proses apa yang dilalui sehingga sampai akhirnya terpilih, dan apa sebenarnya yang didapatkan dari program guru penggerak ini yang nggak bisa didapatkan oleh guru-guru lain, biar menginspirasi para guru buat daftar nih Bu Oktavia. Iya, baik Mbak Amel. Terima kasih untuk waktunya. Jadi kalau disuruh bercerita nih tentang bagaimana sih prosesnya menjadi guru penggerak, panjang Mbak ceritanya. Dan ini sama juga dengan prosesnya 9 bulan karena waktunya itu. Nggak ada pendidikan guru yang seperti ini selama 9 bulan. Saya mengajar itu sudah hampir 15 tahun.
dan mengikuti berbagai macam pendidikan pelatihan yang diadakan baik oleh Kemendikbud maupun Diknas Kota Pontianak sendiri, tidak ada pendidikan yang sangat spesial seperti ini. Nah, awalnya undangan ini kami terima dari Diknas Kota kami, Diknas Kota Pontianak, kami menerima undangan dan yang pasti pertama itu harus siapkan mental dulu. Karena sudah dikasih tahu nih bahwa 9 bulan waktunya. Nah, maju mundur ini kan, di mana kami punya tugas pokok untuk mengajar, kami juga ikut pendidikan seperti ini 9 bulan. Nah, yang diutamakan dulu itu persiapan mentalnya dulu selama 9 bulan. Akhirnya saya memberanikan diri dan dengan niat yang tulus ikhlas, saya maju, saya mengikuti proses demi proses tes dari pendidikan guru penggerak ini. Tapi kalau ini dari perekrutannya saja itu sudah ada diawali dengan tes. Nah, setiap tahap tesan itu kita mengikuti prosedurnya. Yang dicita-citakan oleh pendidikan ini adalah bahwa siswa itu memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda, siswa itu memiliki minat belajar yang berbeda-beda. Kita tidak bisa memaksakan kalau seandainya bebek berenang diajar terbang. Kan tidak bisa. Seperti itu. Sama juga monyet sudah lihai diajar untuk manjat, yuk kita latih lagi nih supaya bisa cepat sampainya ke puncak pohon tersebut. Nah, begitu juga kita kembalikan ke siswa kita. Ketika si anak punya bakat yang sudah dimilikinya, guru ini wajib dan harus mengasah bakat itu sampai pada satu titik tujuan yang dicita-citakan oleh siswa kita. Sebentar lagi kita akan mulai pembelajaran sistem hybrid nih Pak. Dengan kondisi yang baru ini, menurut Pak Praptono, seberapa besar sih peran konten edukasi online yang makin dibutuhkan ke depannya dalam kegiatan mengajar? Ya, benar. Jadi ini situasi pandemi COVID-19 ini benar-benar memberikan pengalaman, memberikan kesempatan kepada para guru Indonesia dia untuk belajar, untuk mulai dekat dengan teknologi informasi. Dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam menyikapi kondisi pandemik ini, maka berbagai macam pendekatan sudah dilakukan. Di awal dengan melaksanakan pembelajaran jarak jauh full, karena memang situasi pada saat itu belum memungkinkan untuk pembelajaran dengan tatap muka, maka kemudian di beberapa daerah yang sudah kondisinya baik, mungkin zona COVID-nya hijau atau kuning, maka pembelajaran tatap muka terbatas yaitu sudah mulai dilakukan. Artinya bahwa selain terjadi hubungan langsung antara guru dengan murid dalam jumlah yang terbatas, dengan protokol kesehatan yang ketat, maka pembelajaran secara online juga tetap harus dilakukan. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kak Vidi, sekalipun ya, Vidi ini kan udah dikenal luas banget sebagai musisi dan public figure juga yang sangat peduli dengan pendidikan. Bahkan Kak Vidi juga rajin menempuh pendidikan sampai pendidikan lanjut di University of Manchester ya Kak. Walaupun udah dikenal luas nih. Pertanyaannya nih, sebenarnya kenapa sih Kak Vidi sepeduli itu sama bidang pendidikan? Dan apakah semua pendidikan yang Kak Vidi udah tempuh sampai hari ini itu sejujurnya punya pengaruh nggak sih terhadap karir musiknya Kak Vidi sendiri? Oke, kalau misalnya tanya kenapa peduli bahasa pendidikan, mungkin itu semuanya berawal dari culture keluarga kali ya. Dimana sebenarnya my parents, orang tua saya, itu dari kecil kayaknya memang prioritas utama anak-anak adalah untuk mendapatkan pendidikan yang baik gitu. Even though kita bukan pergi ke sekolah-sekolah yang kayak fancy atau segala macam, tapi kita benar-benar dari kecil prioritasnya adalah untuk bisa serius belajar gitu. Jadi I feel like pendidikan itu is more than that, it's more than kayak kita ngehafal dan kayak bikin esai yang bagus, tapi itu membentuk pola pikir kita juga supaya kita bisa survive di dunia yang beneran gitu. Ada gitu. Ininya nggak, pengaruhnya terhadap karirnya Kak Vidi sendiri, terutama sebagai musisi?
Oh, ada banget. Karena sekarang kan aku udah dari tahun 2000, sebenarnya dari tahun 2008 akhir 2009 saat aku pertama kali masuk industri musik, itu notabene aku baru lulus SMA dan aku S1 aku ambil bisnis, dan segala ilmu bisnis yang aku pelajari di kuliah aku di S1 dan S2 itu semuanya aku apply di perusahaan aku sendiri, karena aku dari awal memang independen, label aku sendiri, manajemen sendiri juga. Jadi I'm being my own boss, dan aku ambil emang S2 itu spesialis entrepreneurship. Jadi kayak ini walaupun di industri musik tetap kayak aku punya my own management and label. Jadi semuanya sih terpakai sih, alhamdulillahnya. Itu is not only about the teachers, tapi keluarga itu juga ternyata punya peran penting dalam memberikan mindset pendidikan itu penting gitu ya untuk anak-anaknya. Yes, aku setuju banget karena pola pikir bahwa pendidikan itu hanya urusan sekolah dan guru gitu. Buat aku it's a very misleading concept dan nggak akan berjalan secara maksimal gitu. Karena at the end of the day yang mereka akan ketemu setiap hari, mereka pulang kemana itu ke rumah gitu. Jadi pendidikan itu harus, menurut aku 24 jam sih harusnya, kayak culture pendidikan itu penting, itu harusnya seutuhnya itu. Nah, tapi juga kaya nih sama pengalaman-pengalaman menjadi guru. Benar nggak, Kak? Pernah jadi guru juga ya, ngajar IPA, ngajar biologi? Yes, so beberapa tahun lalu aku sempat bekerja sama salah satu platform education di Indonesia, dan di situ aku dapat opportunity untuk bisa mengajar biologi, karena aku emang dari SMP sampai SMA aku emang masukin Olimpiade biologi. Jadi pertama kali aku ditawarin sama that kind of platform, aku ditanya aku mau mata pelajaran apa, dan aku cerita tentang background aku selama aku sekolah, dan mereka bilang ya udah kalau gitu biologi aja, dan itu rasanya deg-degan banget, dan tapi at the same time exciting karena aku diupdate lagi ilmu pengetahuan SMA. Waktu itu aku ngajar SMA biologi, sekarang tuh kurikulum seperti apa. Jadi aku kemarin senang banget sih ngajar biologi, karena it's not that easy loh ternyata untuk jadi guru, untuk kayak bisa mengartikulatkan sebuah informasi ke anak-anak yang belum paham gitu sama informasi. Jadi it's very tricky, it's not easy gitu. Kayak dulu kan kita guru kan kayak gimana gitu, ternyata saat sudah mengalami sendiri mengerti banget bahwa jadi guru tuh sebenarnya susah sekali ya gitu. Kak Vidi, pertanyaan juga nih buat Kak Vidi, boleh nggak di-reveal orang seperti Kak Vidi ini punya tipe guru favorit seperti apa sih gitu? Jadi guru favorite all the time-nya, dan kenapa kok guru ini favorit buat Kak Vidi? Oke, aduh, sebenarnya kalau guru sih sebenarnya semuanya punya andil ya, karena semuanya kan kontribusinya pasti besar gitu ya di hidup aku gitu ya. Tapi kalau misalnya dibilang ada satu orang yang sangat amat mendukung aku sebagai siswanya pada saat itu, dan gak cuman di bidang sekolahnya doang gitu, tapi kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler aku di luar sekolah juga. Waktu itu aku masih ingat banget, ini sebenarnya wali kelas aku kelas 1 SMA, namanya Pak Makmur. Dia itu guru kimia di Al-Azhar Pusat, Al-Azhar 1. Dan beliau ini mendukung sekali saat itu. Jadi aku sempat ikutan namanya ajang pencarian bakat gitu deh, umur 15 tahun, 16 tahun, kelas 1 SMA. Kan tuh sebenarnya secara otak pikir aku, anak kelas 1 SMA, ya lu harusnya ya sekolah, belajar gitu ya. Gak boleh bolos, gak boleh ya harus ngerjain PR segala macam. Tapi at that time aku punya wali kelas yang super cool, yang dia tahu aku suka nyanyi. Dia mendukung aku untuk kayak udah, kamu nggak apa-apa satu hari ini kamu nggak masuk sekolah, kamu ikutan kejar mimpi kamu di situ, karena dia bilang ini tuh sama pentingnya sama belajar di sekolah. Kamu mengejar passion kamu mengerjakan sesuatu yang kamu suka, kamu mengejar mimpi kamu, itu sama pentingnya sama kamu belajar di sekolah. So, dia ngedukung aku, plus kepala sekolah aku pada saat itu juga, Pak Budi, juga mendukung aku juga untuk bolos sekolah pada saat itu, untuk ikutan daftar audisi si pencarian bakat itu, yang nggak keterima juga sebenarnya. Tapi itu yang aku ngerasa value seperti itu yang aku tidak dapatkan beberapa tahun sebelumnya di sekolah-sekolah aku yang sebelumnya, karena mindset sekolah tuh dulu kayaknya bener-bener kayak penjara gitu kan, kayak sekolah itu cuma ngerjain PR, ngerjain matematika, rumus ini, hafalin ini segala macam. Tapi saat aku SMA kemarin di Al-Azhar itu, aku menemukan sebuah environment yang kayak this is so different, they understand what the students love, dan they support it gitu. Dan saat itu menurut aku, zaman aku tahun 2009-2008 itu jarang sekali
gitu, guru yang seperti itu mindset. Jadi aku sangat amat kena di hati nih Pak Makmur sama Pak Budi. Terima kasih. Pak Praptono sendiri ada pesan apa yang ingin disampaikan untuk para guru ataupun murid ataupun calon kreator nih yang sedang menonton? Ya, baik. Pesan pertama saya untuk para guru, jadilah guru yang mandiri dalam mengembangkan diri, inovasi dan kreativitasnya. Jadilah guru yang bisa melayani pembelajaran berpusat pada murid, dapat merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan membiasakan diri dengan refleksi. Dan saya juga nitip, jangan pernah berhenti untuk melakukan inovasi pembelajaran. Dan kepada anak-anak Indonesia, jangan pernah berhenti untuk belajar, manfaatkan teknologi informasi yang kita punya, dan kepada para kreator, edukator, saya mengajak untuk bekerja sama. Saatnya kita membantu, mengabdi untuk negeri, memajukan pendidikan Indonesia dengan kapasitas, kompetensi, dan fasilitas yang kita punya. Teknologi informasi akan memudahkan kita semuanya untuk bisa menjalankan pembelajaran dengan kualitas bagus. Mungkin dari Ibu Oktavia, adakah pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk para guru-guru yang sedang menonton? Iya, untuk guru Indonesia, untuk rekan-rekan sejawat, jangan pernah berhenti belajar. Kita tidak harus menuntut siswa kita untuk terus belajar, tapi sebagai guru kita juga harus terus belajar. Jangan pernah berhenti belajar, karena dengan kita belajar, artinya kita semakin mengupgrade kompetensi diri kita, bukan hanya kompetensi profesional kita, tapi yang terpenting adalah kompetensi terhadap peserta didik kita. Bagaimana cara membangun karakter peserta didik kita menjadi karakter yang mulia, karakter yang beradab, serta karakter yang selalu berinovasi dan berkreasi. Karena di depan sana banyak sekali calon-calon pemimpin masa depan yang berada di tangan kita pendidikannya. Mari kita ikuti untuk pendidikan guru penggerak ini, karena di dalam pendidikan guru penggerak terdapat perubahan paradigma pendidikan Indonesia yang lebih berkemajuan. Nah, yang terakhir nih Kak Vidi, kalau tadi yang lain-lain sudah pesan-pesan dan kata-kata semangat, khusus untuk Kak Vidi kita mau challenge nih, yang beda. Challenge? Aku udah nyiapin kayak, mau ngomong apa, bisa di Pak Praptono ngomongnya bagus banget, Bu Okta ngomongnya juga bagus banget, udah kayak pada pakai skrip, aku kayak, ngomong apa lagi nih ya? Ini malah kasih challenge. Kak, makanya khusus nih, kasih challenge nih. Seandainya, ya, challenge-nya gini nih, seandainya Kak Vidi besok ini dipanggil oleh Pak Jokowi ke istana karena passion besarnya Kak Vidi di dunia pendidikan, dan Kak Vidi dikasih kesempatan untuk kasih satu ide luar biasa. Oh, kalau aku ketemu Pak Jokowi, pertama aku pingin minta semua guru-guru Indonesia gajinya dinaikkan. kita perlu untuk kayak menaikkan derajat guru-guru di Indonesia, karena mereka pejuang yang luar biasa dari dulu sampai sekarang. Kayaknya mereka perlu lebih lagi dari sekarang. Mungkin nggak mengubah mindset guru-guru Indonesia, tapi kayak mungkin kalau aku pribadi, aku pingin sebenarnya pendidikan Indonesia itu dari dini nggak cuma mengajarkan pendidikan yang eksak aja. Of course, extracurricular is important juga, tapi buat aku yang lebih penting lagi adalah manner sebenarnya. Jadi jangan kita sering mengesampingkan akhlak dan tata krama di dalam sistem pendidikan kita gitu. Jadi menurut aku itu sangat penting banget sih, karena menurut aku percuma orang berilmu tinggi tapi kedepannya mannernya kurang. Karena kita banyak banget orang-orang pintar tapi tidak berhati baik. Jadi aku pingin sistem pendidikan Indonesia bisa nggak cuman melahirkan anak-anak yang pandai, tapi juga anak-anak yang berhati baik. Saya punya satu penutup nih, kualitas sistem pendidikan tidak bisa melebihi kualitas guru. Oleh karena itu, sebagai seorang guru, mari kita terus-menerus mengembangkan diri untuk diri kita sendiri dan juga untuk yang lain. Dan buat teman-teman di sini yang bukan seorang guru, kita tetap bisa melakukan dukungan terhadap guru-guru di sekitar kita. Jangan sekali-kali melupakan guru, seperti sesi kita hari ini. Setelah ini masih akan ada perbincangan yang gak kalah serunya. So, stay tune, dan seperti biasa, terima kasih.
menarik banget ya sesi kita yang kedua. Terima kasih kepada Pak Praptono, Vidialiano, Ibu Oktavia Sinta atas pemaparan materinya. Kita juga memiliki musisi atau juga aktor, juga bisa disebut sebagai vocal coach untuk para artis ternama di Indonesia seperti Afgan, Raisa, dan lebih banyak lagi. Ini dia Indra Aziz. Halo teman-teman Akademi Edu Kreator, perkenalkan saya Indra Aziz. YouTube channel saya, Vokal Plus, memberikan berbagai tutorial dan tips dalam bernyanyi. Dan saat ini memiliki sekitar 1,4 juta subscribers. Saya percaya konten yang menghibur dan edukatif itu memiliki banyak manfaat. Misalnya, dalam bernyanyi kita juga meningkatkan rasa pede, rasa kepemimpinan, apresiasi seni, bahkan kemampuan berbahasa asing. Dan semua itu bisa dilakukan dengan cara yang menghibur dan menyenangkan. Asiknya lagi, kita yang bikin jadi ikut belajar. Jadi, yuk mulai bikin konten yang menghibur dan edukatif di YouTube channel kamu. Jangan lupa mampir ya ke YouTube channel saya, Vokal Plus, bebaskan suaramu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mas Indra Aziz untuk inspirasinya. Kita semua di sini jadi pengen belajar nyanyi ya, walaupun yang bisa atau nggak bisa, semua orang suka nyanyi gitu ya, dan bisa jadi the next Raisa mungkin, amin amin, atau bahkan lebih ya, jadi bintang ternama suatu hari nanti. Nah teman-teman, masih ngomongin soal hiburan atau music yang tadi diomongin sama Mas Indra Aziz nih, di sesi ketiga kita juga kehadiran musisi, karena kita akan membahas topik mengenai pengetahuan yang dibumikan melalui hiburan. Jadi membumikan pengetahuan dengan hiburan. Langsung aja, ini dia sesi berikutnya. Oke, terima kasih Kakak MC. Halo Bapak Ibu dan teman-teman Edu Kreator semua. Selamat datang di sesi 3 Akademi Edu Kreator 2021. Perkenalkan, saya David dari kanal YouTube Akar Ilmiah. Di sesi 3 ini saya akan perkenalkan pembicara kita yang super keren-keren. Nah, kita mulai ada Bapak Laksana Trihandoko sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. Halo Pak. Halo Mas David, ya. Terima kasih. Ya, kemudian ada Kak Gary Azril Sidik, Country Manager Strategic Partnership dari YouTube Indonesia. Halo Kak Gary, sehat Kak? Halo semuanya, halo David, halo Pak Handoko, Mbak Rara. Ya. Dan yang terakhir juga yang tidak kalah menariknya ada musisi multitalenta yang aktif di kanal YouTube Hara, Kak Rara Sekar. Halo Kak. Halo Kak David, halo Pak Handoko, halo Kak Gary, dan semuanya. Oke ya, cerita-cerita dulu dong Pak sedikit. Sebetulnya bedanya di mana nih Pak sejak dari BRIN dan LIPI ini? Ya, kalau BRIN ini kan baru dibentuk 28 April yang lalu ya, tahun ini. Jadi BRIN itu tujuannya untuk mengintegrasikan lembaga-lembaga riset milik pemerintah, termasuk di dalamnya LIPI gitu. Jadi kalau secara skala ya jadi jauh lebih besar ya, karena kita akan mengintegrasikan banyak lembaga riset pemerintah gitu. Kemudian nih Pak, kalau sederhananya bedanya nanti dengan riset dikti itu apa ya Pak? Ya, kalau yang di Kemdikbudristek itu mereka fokus hanya untuk aktivitas riset yang di perguruan tinggi. Karena kan mereka sumber pendanaannya juga dari dana pendidikan ya untuk risetnya. Sedangkan kami itu riset yang seluruhnya secara nasional di luar yang perguruan tinggi. Meskipun kami nanti juga memfasilitasi teman-teman yang di perguruan tinggi gitu. Jadi kan Pak Handoko nih sering bilang ya kalau produk riset itu harus bisa menunjang perekonomian. Nah, sekarang yang saya mau tanya adalah bagaimana sih Pak pandangan Pak Handoko tentang pentingnya mengkomunikasikan karya atau produk riset ke masyarakat? Ya, jadi kalau kita bicara komunikasi ke publik ya terkait riset, yaitu salah satu kalau bicara ekonomi yaitu marketing yang nomor satu kan itu ya, itu bagaimana riset, aktivitas riset dan hasil-hasil riset itu bisa menunjang ekonomi.
kalau tidak dimarketingkan dengan baik kan, gitu. Jadi komunikasi itu merupakan bagian yang sangat penting ya, gitu, karena ya itu marketing tadi, gitu. Jadi sehingga kita itu di satu sisi ya, sehingga kita juga ingin semakin banyak juga orang yang tertarik untuk melakukan aktivitas riset, karena riset itu sebenarnya kan tidak milik eksklusif milik periset ya, gitu. Semua orang sebenarnya bisa melakukan riset, semua orang bisa menghasilkan invensi kebaruan, bisa menghasilkan inovasi juga ya, gitu. Jadi membumikan riset itu, membumikan pengetahuan itu ada dua sisi. Yang pertama membuat orang semakin banyak untuk bisa terlibat. Yang kedua juga untuk memarketingkan riset itu sendiri, gitu ya. Dan kalau makin banyak terlibat, tentu yang potensi berhasil, yang bisa jadi produk katakanlah ya, yang kemudian punya potensi mendukung ekonomi akan jauh lebih besar lagi, ya. Tapi yang lebih penting adalah dalam konteks membumikan pengetahuan ya, itu kan memberikan inspirasi ya, memberikan inspirasi bagi penonton. Gitu, basisnya science, basisnya adalah riset terkini ya, yang meskipun ada banyak buku-bukunya sih ya, gitu. Tapi ya itu kan biasa ya, nggak apa-apa gitu. Tapi itu menggugah dan menginspirasi publik umum ya, publik awam untuk lebih tertarik ke riset. Jadi kalau saya secara personal saya senang banget nonton itu karena kan ringan dan menghibur ya. Next ke Kak Rara ya. Nah, Kak Rara, gini nih Kak, banyak yang bilang nih ya, orang yang multidisiplin itu adalah kunci untuk bikin karya yang bisa menghibur, karena dia punya pengetahuan yang banyak. Nah, jadi dia bisa buat karya yang selain edukatif juga menghibur, nah gitu kan ya. Nah, dalam karya-karyanya Kak Rara pun sebetulnya kan banyak nih ya, karya yang mengandung unsur ajakan positif atau edukatif, seperti di lagu Kebun Terakhir ya Kak, kalau nggak salah ya. Nah, pertanyaannya gimana sih Kak sebetulnya cara menghubungkan dua dunia yang sepertinya ini kayak berlawanan? Kan edukasi itu punya kesan serius ya, sedangkan kalau hiburan ya senang-senang gitu ya. Jadi kayak gimana sih Kak itu cara menyambungkannya? Iya, makasih Kak David pertanyaannya. Menarik banget karena sebenarnya kalau aku pribadi selalu melihat pendidikan dalam artian yang lebih luas. Jadi tidak terpaku pada pendidikan formal yang harus di dalam sebuah ruang kelas atau berhubungan dengan institusi gitu. Justru aku merasa hampir semua hubungan, baik itu dengan orang lain atau melalui media atau bahkan kita berinteraksi dengan alam adalah relasi pendidikan. Nah, salah satunya pastinya adalah hiburan ya, entertainment atau apapun pengetahuan yang kita dapat di dalam kehidupan sih, gitu sih. Nah, dengan perspektif seperti itu, aku merasa kebetulan karena aku juga seorang musisi gitu ya, aku bergerak di bidang seni juga, aku merasa semua karya yang aku ciptain juga adalah bentuk pendidikan gitu. Nah, tinggal sebagai pembuat karya, kita pikir, pengetahuan seperti apa ya yang ingin kita berikan ke penikmat karya kita, gitu sih. Ini ya, jadi teman-teman, tadi Kak Geri dikenalin sebagai seorang yang bekerja di YouTube Indonesia. Nah, sekarang saya mau nanya nih, seberapa banyak sih sebenarnya orang-orang yang nyari konten pembelajaran? Very good question pastinya, David. Dan seperti yang kita tahu sih, semua user YouTube itu datang ke YouTube itu dengan berbagai macam tujuan. Ya, ada yang memang mencari hiburan, pengen ketawa setelah capek kerja seharian, ada yang mau dengerin musik, sambil beraktivitas, sambil beresin rumah, sambil belajar, biar fokus gitu kan. Tapi banyak banget juga user YouTube yang datang ke YouTube itu karena mau belajar, gitu kan. Karena medium video yang imersif dan kreator-kreator kita yang super talented dan juga search engine kita yang sangat powerful gitu ya. Jadi mau belajar apa aja ada gitu kan di YouTube. Dari yang akademis kayak misalnya mau ngerti PR matematik bareng salah satu kreator kita, contohnya Pak Aman Apik ya, yang ngajar matematik di YouTube, atau belajar specific skills yang vokasi kayak misalnya channelnya Sibun Channel. Itu isinya kontennya benar-benar cuman servis motor tuh. Tapi dia bisa hit 1 juta subscribers dan bahkan videonya dapat jutaan views juga gitu. Atau ya emang konten edutainment kayak kok bisa gitu ya, yang gabungin hiburan dalam penyajian konten pengetahuan.
di tahun 2020 tuh kita ngeliat growth watch time atau waktu tonton dari video-video pengetahuan itu naik 80%, hampir 2 kali lipat gitu ya. Dan pasti banyak nih di antara teman-teman di sini juga yang karena maunya di rumah aja atau karena social distancing jadinya belajar hal baru sendiri gitu ya. Gue sendiri sejak tahun lalu jadi potong rambut sendiri gitu kan karena takut ke barber, terus belajar masak sendiri, benerin AC karena takut tukang servis ke rumah gitu kan, takut COVID gitu. Tapi gitu sih. Tapi mungkin yang mau ditekanin juga di sini, YouTube itu ya bukan pengganti ruang kelas gitu ya. Jadi mau bener-bener jago cara potong rambut atau benerin motor, ya ada sekolahnya gitu. Dan YouTube itu bisa jadi suplemen belajar tambahan yang menggunakan cara-cara kreatif gitu ya untuk ngegabungin hiburan dalam penyajiannya. Dan itu terjadi karena apa? Karena sebagian besar riset kita itu masih didominasi pemerintah, gitu. Bukan teman-teman di swasta. Riset itu akan maju ya di suatu negara itu akan berkembang pesat kalau pemainnya itu banyak justru dari luar pemerintah. Karena basisnya kan kreativitas ya, seperti teman-teman YouTuber kita ini kan kreatif ya, gitu. Padahal mereka hampir semua perorangan ya. Gitu ya, sebagian sudah banyak juga yang sudah jadi bisnis beneran ya gitu. Jadi karena kreativitas itu milik semua orang gitu ya, sehingga kalau makin banyak orang yang terlibat di situ otomatis dinamikanya akan semakin tinggi. Jadi padahal riset itu basisnya kreativitas gitu. Kita sekarang udah mau masuk ke bagian penutupan sesi ini. Kita mulai dari Karara dulu ya. Nah, Karara ini loh teman-teman, sebetulnya itu sangat gemilang baik di akademis maupun non-akademis. Jadi selain sebagai musisi, Karara juga aktivis lingkungan, pendidikan, dan masih banyak lagi. Nah Kak, bagiin dong Kak satu tips rahasia aja buat kita semua nih penonton Akademi Edu Kreator. Bagaimana sih Kak supaya bisa berprestasi kayak Karara gini? Pastinya banyak yang lebih berprestasi sih dari aku dan mungkin beberapa hal yang aku selalu pegang teguh dan tetap memberi semangat aku untuk terus belajar, yang pastinya datang dari orang tua aku juga, itu ada mungkin bisa ada 4 hal kali. Yang pertama tuh terus memupuk rasa ingin tahu. Menurutku itu adalah modal yang sangat fundamental, sangat dasar, tapi sangat penting untuk kita terus belajar sih. Kalau kita tidak tertarik pada kehidupan, bagaimana kita semangat untuk belajar ya. Jadi cari mungkin apa hal yang paling kamu sukai atau kamu sangat tertarik untuk mempelajarinya. Dan aku sangat berterima kasih ke orang tuaku karena telah membebaskanku sehingga aku bisa menemukan apa bidang yang paling aku sukain. Lalu kedua, jadilah pembelajar dan juga pendidik jika di sini ada guru-guru juga yang nonton atau mentor-mentor yang kritis. Kritis dalam artian kita bisa menggunakan pengetahuan yang kita miliki untuk melihat persoalan yang ada di masyarakat dan bagaimana pengetahuan yang kita miliki itu bisa membantu menyelesaikan persoalan itu gitu. Jadi kritis di sini berarti kita bisa ngeliat nih ada masalah apa sih gitu dengan pengetahuan yang kita miliki dan kira-kira bagaimana kita menyasar persoalan itu dengan pengetahuan kita. Lalu yang ketiga, yang nggak kalah pentingnya dengan menjadi seseorang yang berpengetahuan atau berwawasan, baik itu dari sekolah formal maupun non-formal ya, seperti kita nonton dari YouTube atau account atau kok bisa gitu ya, perlu kita belajar empati, terutama menurutku salah satu hal yang paling sulit ya untuk dipelajari, dipupuk maupun diajarkan ke orang lain. Pasti teman-teman guru di sini juga merasakan lah sulitnya untuk bersama-sama belajar berempati. Menurutku ini sangat penting karena lagi-lagi kalau kita berpengetahuan, berwawasan, tapi kita nggak bisa berempati, nggak bisa care sama orang lain, peduli, bisa sia-sia sih atau justru membawa malapetaka gitu pengetahuan kita. Dan yang terakhir masih berhubungan dengan empati juga, mungkin satu semangat yang selalu aku banyak pelajari dari teman-temanku yang bergerak di kolektif, di kelompok koperasi, dan masih baik lagi adalah gimana caranya kita terus membangun semangat kolektif sih. Jadi sebagai apapun sih, pendidik, sebagai seorang pembelajar, kita harus selalu
memikirkan bagaimana pengetahuan yang kita miliki tidak hanya menguntungkan diri kita sendiri. Itu sangat individualis ya. Nah, bagaimana kita, pastinya harus memberi makna untuk diri kita, tapi gimana caranya pengetahuan atau apapun pengalaman yang kita pelajari ini bisa menjadi manfaat untuk lebih banyak orang lagi, karena hanya dengan berkolektif, bersama-sama, kita bisa menciptakan perubahan yang lebih bermakna. Oke, terima kasih Kak Rara, luar biasa ya. Nah, jadi teman-teman harus gabung Akademi Edu Kreator untuk membagikan pengetahuan kalian. Itu pesan Kak Rara terakhir ya. Nah Kak, jadi kita mau tahu dong pengembangan fitur YouTube berikutnya apa nih bocorannya? Kira-kira bisa dipakai nggak nih dan bermanfaat untuk teman-teman Edu Kreator? Oke. Jadi di YouTube itu we are always exploring new things ya, dan fitur-fitur baru yang exciting gitu kan. Jadi kita tahun lalu ngeluncurin fitur baru namanya channel memberships ya. Jadi sekarang selain bisa subscribe ke satu channel, itu bisa klik join. Ada tombol baru, tombol join. Nah, dengan channel memberships ini viewers itu bisa bisa bergabung dengan channel itu dan bisa dapat keuntungan khusus sebagai channel member. Jadi bisa dapat badge kalau misalnya dia komen, ada emoji khusus atau hal-hal lain. Jadi misalnya nih buat teman-teman Edu Kreator, ada contoh channel di luar negeri, itu namanya The Art of Photography. Ini user biasa masih bisa nonton video-video tentang belajar fotografi di channelnya, seperti biasa. Tapi kalau join channel memberships-nya, dengan bayar sejumlah tertentu per bulan, itu si user bisa dapat pelajaran yang lebih dalam tentang fotografi, dan ada live stream khusus untuk para members, dan segala macamnya gitu. Nah, di Indonesia juga udah lumayan banyak sih yang pakai, dan pendapatannya lumayan juga dari situ gitu. Cuman ada satu lagi yang lagi kita kembangin banget, dan mungkin teman-teman juga udah lihat ya di homepage-nya YouTube. Kita sekarang udah ada dedicated shelf buat short form content atau konten di bawah 1 menit. Kita namain itu YouTube Shorts. Ini masih beta, tapi di US dan di India Shorts creation tools-nya itu, atau tools untuk ngedit video pendek di mobile phone di bawah 1 menit, itu udah diluncurin di US dan India. Dan sekarang kita lagi ngeluncurin juga secara bertahap ke lebih banyak lagi pengguna di negara lain. Jadi tunggu tanggal mainnya di Indonesia, karena kita percaya fitur Shorts ini bakal bisa memperluas lagi peluang buat komunitas kreator yang ada, dan juga memungkinkan untuk bisa melahirkan generasi-generasi kreator-kreator berikutnya gitu, yang lebih ke short form content gitu ya. And yeah, I'm super excited about that. Kita mau minta pesan dong Pak nih, apa langkah nyata Bapak, apa langkah nyata yang harus kita lakukan supaya bisa mencapai tahap seperti Pak Handoko hari ini gitu kan. Tahun lalu muncul Kepala LIPI, tahun ini Kepala BRIN, tahun depan apa nih Pak? Ada bocoran? Ya kalau dari saya, saya tuh pengen teman-teman ini tidak takut mengekspresikan, tidak takut merealisasikan kreativitasnya, gitu ya. Kreativitas di bidang apa saja, begitu ya, dengan cara apa saja. Tentu selama itu tidak merugikan orang lain. Nah, apalagi sekarang sudah banyak media untuk mengekspresikan berbagai kreativitas kita itu kan. Ya, bisa pakai YouTube-nya Mas Gary, ya kan? Bisa juga memakai kanal-kanal yang lain, ya, gitu. Jadi, gitu. Saya yakin habis ini katakanlah YouTuber Indonesia atau musisi semacam Mbak Rara ini bisa berkiprah jauh lebih bagus, ya kan? Dengan kreativitas, dengan muatan-muatan yang ada di lokal bahkan, ya. Nah, mungkin yang penting memang pada saat mencoba melakukan itu ada bagusnya juga untuk mulai juga membentuk jejaring, ya kan, punya teman yang yang mirip-mirip kreativitasnya, sehingga akan semakin matang nanti ide-ide kreatifnya itu, ya, gitu. Dan kalau sekarang kan cari teman tidak harus ketemu kan, ya kan. Oh, itu ada sesama YouTuber yang mirip-mirip saya, di kontak, bisa ngobrol, kan bisa begitu juga ya, misalnya. Gitu. Dari situ bisa kolaborasi, bisa ini dan itu. Dan itu juga basic dari riset. Riset itu selain kreatif, juga kolaboratif. Gitu. Jadi, apalagi zaman sekarang tidak ada riset yang dilakukan tanpa kolaborasi. Ya, hampir tidak mungkin gitu, karena semakin advance apapun semakin dalam dan seterusnya, ya. Jadi
Tapi menurut saya era sekarang ini eranya yang sudah semakin terbuka, ya. Dan termasuk juga misalnya mau kontak-kontak periset kami di BRI juga silakan, ya. Jadi kontak saya pun boleh, gitu, ya. Gitu. Saya bisa ditemukan kalau di googling pasti ada lah, bisa dikontak juga ya. Dengan relatif mudah pasti. Ya biasanya saya balas. Dan buat saya itu salah satu tugas kita, dan itu juga penting untuk tadi membumikan pengetahuan ya. Itu membumikan pengetahuan itu salah satu yang utama adalah memfasilitasi membina orang yang pengen tahu gitu, sehingga dia punya pengetahuan gitu. Itu tugas kami itu. Oke, ya. Baik, teman-teman edukreator semua, terutama Pak Handoko, Kak Rara, dan Kak Geri, saya ucapkan banyak terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mengobrol. Kita senang banget nih ya, kita sudah dapat banyak informasi terkait bagaimana sih membumikan pengetahuan dengan hiburan. Nah, teman-teman jangan lupa riset itu terbuka untuk semua, kata Pak Handoko, kemudian harus empati, seperti kata Kak Rara, jangan mikirin diri sendiri aja, kita memikirkan bagaimana manfaat untuk orang lain ya. Terus juga ternyata konten pembelajaran itu banyak yang nyari sekarang, terutama di masa pandemi seperti ini, seperti informasi langsung dari Kak Geri yang ada di kantor YouTube Indonesia. Terima kasih Pak Handoko, Kak Geri, juga Kak Rara untuk materinya mengenai membumikan pendidikan melalui hiburan atau pengetahuan dengan hiburan. Nah, teman-teman, tadi sebelumnya ada konten kreator yang menggeluti bidang gaming, yaitu Meow Out yang menginspirasi banyak orang. Ada juga Mas Indra Aziz. Dan kali ini siapa di sini yang suka makan? Tunjuk tangan. Dan suka nonton konten-konten makanan? Mungkin tahu konten kreator ini yang menginspirasi banyak orang dan merekomendasikan kita semua dengan makanan-makanan enak. Langsung aja, ini dia Ken and Grat. Halo teman-teman Akademi Edukreator. Salam kenal, aku Ken. Aku Grat. Kita dari channel YouTube Ken and Grat. Channel kami meliput berbagai hal seputar kuliner dan traveling. Tahu gak sih guys, kita tuh bisa banget loh belajar banyak banget hal dari nonton video-video di YouTube. Ya, contohnya nih kalau di channel kita, orang-orang bisa dapat rekomendasi kuliner, informasi tentang bumbu-bumbu makanan, bahkan sampai sejarah dan budaya dari tempat asal makanan tersebut. Seru banget kan bikin konten, jalan-jalan, nyari makan yang enak sambil bisa belajar bareng sama penonton. Jadi jangan lupa nonton channel Ken and Grat setiap hari Selasa, Jumat, dan Minggu jam 7 malam. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Ya, terima kasih Ken and Grat sudah berhasil membuat kita semua bertambah keroncongan perutnya setelah mengikuti sesi demi sesi pada hari ini ya teman-teman. Nah, bagi yang mungkin mau ambil cemilan atau mau ambil makanan boleh banget nih. Nah, di sesi keempat tentunya harus bertahan ya teman-teman. Di sesi keempat ini karena bakal seru banget. Kita ngomongin soal talenta yang bisa dibawa menuju seluruh dunia atau go internasional, talenta di Indonesia yang bisa go internasional. Langsung aja kita kehadiran Pak Wikan Sakarinto selaku Ditjen Vokasi, Mas Boyan YouTuber asal Banyumas, juga Ibu Faridah Fahmalatif sebagai pendamping guru penggerak, dan mereka akan menyampaikan materi mengenai membawa talenta Indonesia mendunia. Memberikan apresiasi nih ke Pak Wikan berkat dobrakannya bersama kawan-kawan Kemdikbud. Saat ini SMK Pusat Keunggulan sudah menjadi program unggulan dengan terjalin ribuan program kerja sama antara SMK dan juga perusahaan. Namun, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi para lulusan SMK? Dan bagaimana juga para SMK bisa mengikuti perubahan industri zaman sekarang yang begitu cepat, Pak? Bisa tolong jelasin? Ya, terima kasih Mbak Yasinta untuk pertanyaannya. Baik, kalau kita bicara tantangan untuk para lulusan, maka saya sampaikan dulu bahwa konsep pendidikan SMK atau vokasi, kalau lulus itu BMW, apakah B itu bekerja, atau M melanjutkan studi, atau W wirausaha, atau mungkin nanti kita balik WBM. Jadi apakah
akan wirausaha atau bekerja atau lanjut studi. Nah, ini yang harus kita pahami dulu. Setelah lulus, maka tantangan yang mereka hadapi itu ada dua macam minimal, yaitu tantangan dari internal mereka sendiri, serta dari eksternal. Nah, untuk internal, tantangannya adalah mereka harus terus berkembang soft skills dan karakter kepekerjaannya. Entah itu WBM, entah WB atau M ya. Harus terus berkembang karakter, semangat belajar sepanjang hayat, pembelajar mandiri sepanjang hayat. Itu soft skills. Itu karakter yang nanti akan mengembangkan technical skills mereka sesuai dengan tuntutan atau tantangan real di dunia kerja. Kalau tantangan eksternal bagi mereka ya jelas perkembangan industri kita, kemudian pandemi, dan beberapa situasi-situasi eksternal yang mungkin mereka harus hadapi, serta perubahan global atau perubahan zaman yang terus berubah, perkembangan teknologi yang terus berubah, yang akhirnya kembali ke internal mereka, apakah mereka siap untuk terus menjadi orang yang mampu beradaptasi dengan cepat ya, agile, untuk mengimbangi perubahan-perubahan ini. Nah, itu tantangan yang harus mereka hadapi. Nah, tentunya dengan link and match yang kita kuatkan dalam SMK Pusat Keunggulan, harapannya secara detail kita harus menghasilkan lulusan yang siap untuk menghadapi tantangan apapun dengan kekuatan internal mereka, tidak kalah dengan situasi eksternal yang terus berubah. Demikian Mbak Yasinta. Apa yang membuat spesial dari guru penggerak ini di SMK? Bisa tolong jelasin? Oke, terima kasih Mbak Sinta. Sebelumnya saya ini adalah salah satu pendamping guru penggerak. Kalau sekarang itu pendamping pengajar praktek ya. Jadi dengan adanya program Merdeka Belajar, salah satunya ada program guru penggerak. Jadi guru penggerak ini menciptakan kolaborasi, bukan hanya sebatas kolaborasi antar sekolah, bukan hanya di sekolah tapi antar sekolah, dan di situ akan lebih terjalin komunikasi, kemudian adanya inovasi-inovasi baru itu bisa saling sharing antara satu guru dengan guru yang lainnya. Sedangkan saya itu di dunia SMK sudah puluhan tahun ya, jadi dari tahun ke tahun itu permasalahan yang dihadapi SMK itu adalah bagaimana karakter peserta didik itu belum match dengan apa yang dibutuhkan oleh, kalau sekarang disebut dengan DUDIKA, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja gitu. Makanya sekarang SMK itu lebih ke bagaimana penguatan karakternya atau soft skill-nya dibanding meskipun mereka juga hard skill-nya juga harus bagus, tapi karakter dulu yang harus ditentu, karena ini sudah terbukti di Masbun juga nih, gitu Mbak Sinta. Iya, benar Bu, saya setuju banget. Nah, sekarang kepengen tanya ke Pak Wikan lagi. Lulusan SMK kan masih punya banyak stigma nih di industri Pak. Tapi Pak Wikan justru punya program-program yang membawa lulusan SMK belajar dan punya kompetensi untuk standar internasional. Dan saya pengen tahu apa landasan pemikiran Pak Wikan punya ide segila ini, Pak. Bukankah terlalu lompatnya agak jauh, di mana kita seharusnya atau semestinya itu fokus ke nasional dulu? Bisa tolong jelasin, Pak? Ya, saya tadi sangat terkesan sekali dengan penjelasan Bu Farida, yaitu kepala sekolah kita yang termasuk progresif ya. Mengapa saya mau langsung high call gitu ya, challenge-nya langsung tinggi yaitu internasional. Maksud saya gini, maksud kita gini, kalau Indonesia menjadi negeri yang maju, negara maju, menjadi pemimpin di peradaban dunia masa depan, maka Indonesia harus dipenuhi dengan pilar-pilar hebatnya, yaitu SDM yang kompeten, SDM yang unggul dan kompeten yang dilahirkan dari pendidikan kita. Salah satunya adalah pendidikan vokasi. Kalau kita hanya berorientasi nasional, kapan kita akan menjadi tuan rumah di negeri sendiri atau menjadi pemimpin di dunia masa depan? Sehingga saya pengen high call, langsung naik ke situ. Nah, karakter, soft skills, kemampuan berkomunikasi, leadership, problem solving skills, ini sebenarnya kemampuan yang levelnya internasional. Ini yang saya maksud, bukan berarti kita pengen mengirim anak-anak semua ke luar negeri, tidak harus seperti itu, tapi kalau anak-anak kita, lulusan kita itu memiliki karakter yang siap bertarung di daerah dunia manapun, soft skill yang kuat, otomatis anak itu bisa tangguh dan survive di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga
kita akan memiliki SDM dalam jumlah besar yang akan menguatkan Indonesia menjadi pemimpin dunia di masa depan. Menurut Bu Farida, gimana sih caranya supaya pembelajaran online ini bisa seefektif pembelajaran offline? Oke, Mbak Sinta. Kalau kita bicara tentang efektif dan tidak efektif, tentu saja yang online ini kan tidak ada sentuhan emosional dari seorang guru. Itu aja sudah jadi poin penting, sehingga peserta didik nggak bertemu langsung dengan gurunya itu sudah memberikan dampak tersendiri kepada peserta didiknya. Nah, apalagi nih untuk vokasi ya, di situ ada praktek. Sehingga kalau kita memberikan anak-anak tugas di rumah untuk praktek, mereka akan terkendala dengan alatnya. Oleh karena itu di sini ada namanya project based learning misalnya. Di situ tidak harus selalu melulu dengan yang berhubungan dengan kompetensi keahliannya atau jurusannya. Meskipun ini tentu akan menuai banyak pro dan kontra ya. Masa jurusan tata busana misalnya itu baru diajarin bagaimana memasarkan produk. Atau mereka harus menjual apa yang mereka bisa hasilkan, tidak harus dengan mesin jahit, misalnya baru bisa ngerajut, yaitu yang mereka jual. Nah, di situ sebenarnya kan ada edukasi tentang karakter mereka jadi entrepreneur. Jadi selain itu, karena sekarang itu transformasi pendidikan ya, apalagi nih ketemu Mas Bun walaupun baru di sini dan Mbak Sinta, ini YouTuber-YouTuber yang luar biasa, itu alangkah baiknya jika guru-guru, bukan hanya guru-guru yang muda-muda aja nih, semua guru-guru juga kepala sekolah seperti saya ini, itu harus melek IT-nya lebih ditingkatkan lagi, sehingga buat konten-konten melalui video itu menarik gitu. Bagaimana kita ini guru-guru kepala sekolah ini bisa membuat sebuah konten yang menarik untuk mengajarkan yang tidak bisa disampaikan secara langsung dulu, tetapi anak tuh kan nggak bosan gitu. Paling tidak itu bisa menjembatani terlebih dahulu bekal untuk peserta didik. Oh, ternyata cara bongkar mesin tuh seperti itu. Tapi dilakukan oleh guru atau mungkin minta bantuan Budika dengan konten yang bagus, maka kan nggak membosankan gitu, Mbak Sinta. Pak Wikan, kalau kita ngebahas tentang SMK, ada salah satu program yang menarik juga di episode Merdeka Belajar yang punyanya Kemendikbud Ristek, yaitu program Kampus Merdeka Vokasi. Bisa tolong diceritakan Pak, program Kampus Merdeka Vokasi itu apa sih? Akademi yang punya prodi-prodi vokasi itu melakukan terobosan link and match yang tadi seperti SMK-PK atau SMK Pusat Keunggulan. Dan kampus-kampus vokasi itu kami dorong menjadi kakak pendamping atau kakak yang akan ikut menguatkan adik-adiknya. Siapa itu adiknya? SMK. Jadi program Kampus Merdeka Vokasi ini salah satu tujuannya adalah juga untuk menikahkan tidak hanya kampus vokasi dengan industri, tidak hanya SMK dengan industri, tapi terjadi pernikahan segitiga, yaitu kampus vokasi, SMK, dan industri. Ada program SMK D2 Fast Track, itu salah satu dari program Kampus Merdeka Vokasi. SMK 3 tahun dikaitkan dengan D2, tetapi dibuat Fast Track. D2-nya bukan 2 tahun, tapi 1,5 tahun. 1 semester saja kuliah di Politeknik, 1 tahun full magang di industri, magang sambil kuliah dengan model dual system seperti Jerman, sehingga apa? Pembelajaran yang ada di kampus itu langsung bisa dipraktekin di industri, sehingga soft skill dan karakternya naik terus, dan sambil belajar di industri itu langsung dapat project, sehingga project based learning-nya itu ada di industri. Nah, mendesain SMK D2 Fast Track ini sejak dari awal ini, teknik, SMK, dan industri itu bikin kurikulum bersama, dan sejak kelas 1 SMK, anak SMK itu sudah diajar 3 guru. Guru SMK seperti Bu Farida tadi itu, kemudian dosen politeknik, ya, dosen perguruan tinggi seperti saya, dan juga expert dari industri. 3 macam guru itu udah ngajar sejak kelas 1 SMK. Kan keren sekali itu. Magang dirancang bersama, serta ada upgrading D3 menjadi sarjana terapan, upgrading D3 menjadi D4 atau sarjana terapan, tapi dengan syarat link and match yang detail tadi itu, atau menikah betul dengan industri-industri baru ngupgrade D3 jadi D4, serta matching fund, riset terapan yang hasilnya itu benar-benar real dihilirkan di industri, pasar, atau masyarakat. Apa tips-tips Mas Bun, khususnya bagi teman-teman lulusan SMK, yang mau bikin konten pembelajaran praktis seperti Mas Bun juga? Awal kita membuat konten, satu tujuannya adalah hobi. Karena
ketika kita membuat sesuatu di atas sebuah hobi, itu tidak ada kata menyerah. Sesulit apapun, seberat apapun, hobi itu akan tetap dijalani. Nah, masalah menarik atau tidak, itu tergantung bagaimana kamu dalam membuat kontennya. Jika kau membuat konten karena sebuah dorongan kebutuhan, seperti finansial atau apa, ini akan jadi jelek. Tapi jika membuat konten karena hobi, mau jelek mau enggak, kamu nggak terlalu kepikiran. Nah, sedangkan di YouTube, yang laku adalah yang natural, yang menjadi diri kamu. Nggak terlalu teknis, ini malah justru bagus. Nah, buat kawan-kawan, adik-adik, rekan-rekan yang di SMK, peluang besar bagi teman-teman di SMK. Saya tidak mengenyam pendidikan SMK. Saya tidak punya teori secara mendalam sebagaimana adik-adik kawan-kawan di SMK. Adik-adik ini punya peluang yang sangat besar. Bisa menjelaskan lebih detail. Tidak harus selalu di bengkel. Kalian bisa duduk di depan meja, kemudian kalian melakukan sebuah review atau apa saja dalam konten yang berkaitan dengan otomotif. Contohnya tentang spare part, tentang tol, peralatan, dan lain sebagainya. Ini bisa jadi bahan. Jadi kamu tetap bisa bekerja, dan kamu bisa punya pendapatan tambahan melalui ilmu yang kamu miliki. Tidak semata hanya mengandalkan jasa saja. Dan tips dari saya buat kawan-kawan adik-adik, mulailah dari yang paling kamu bisa. Nggak usah harus mikir perfect banget. Soalnya kalau nunggu perfect, kamu nggak akan gerak. Kamu akan stay. Dan jangan terlalu tinggi melihat bintang. Lihatlah bintang dalam dirimu. Maka kau akan segera bergerak dan memulainya. Nah, saya pengen tahu nih tipsnya Pak Wikan untuk bangun channelnya Pak Wikan, Pak. Dan biasanya cari ide itu topiknya kayak gimana sih? Iya, sebenarnya saya malu ya kalau jelasin ini di depan masternya itu. Itu silver play-nya ada banyak sekali, ada gold play button itu. Kalau saya baru satu ini aja saya cukup bersusah payah ya. Sebenarnya sama sih. Kalau saya kaitkan dengan jawaban saya yang tadi, lulusan seperti apa yang akan survive? Lulusan SMK yang seperti apa yang akan survive? Ya tadi itu, karakter belajar mandiri sepanjang hayat, soft skills-nya, tidak mau menyerah, serta apa? Lakukan semuanya itu karena passion, karena kecintaan, karena mencintai bidang ilmunya, mencintai bidang pekerjaannya, maka dia akan nggak akan bosan untuk belajar terus. Kalau digempur, kalah itu nggak akan menyerah, akan bangkit lagi, digempur 5 kali, bangkit 6 kali, dan sebagainya. Passion, itu menjadi kata kunci. Passion yang tadi Mas Bun bilang hobi, wah itu udah deh, kalau orang bisa bekerja pada hobinya, do what you love and love what you do, itu sangat powerful. Nah itu yang saya lakukan, sebenarnya saya tuh teknik mesin. Saya gak malu juga, saya teknik mesin, D3, S1 teknik mesin, S2 juga teknik mesin, S3 teknik mesin. Tapi mungkin passion saya sebenarnya itu adalah pada bikin film ya, video saya ngedit sendiri dan sebagainya. Bagaimana saya ingin mencapai gold seperti yang Mas Bun miliki di belakang itu, minimal itu dulu gold. Menjadi seorang guru itu kan panggilan hati ya. Saya juga sebelum jadi guru itu sudah mencoba beberapa job, tapi the most wonderful job itu ya guru kalau bagi saya ya. Karena selama puluhan tahun mengajar, apalagi yang saya ajar tuh anak SMK. Kalau dulu tuh namanya STM tuh, kalau Mas Bun dengar zaman dulu tuh STM tuh kan stigmanya tawuran, ini itu ya. Saya ngalamin ikut anak saya dulu nemani marani tawuran kemana gitu. Dengan Dirjen Vokasinya, dengan Pak Wikan membawa kami menjadi lebih baik dan baik lagi, itu tetap meskipun nanti paradigma baru kurikulum ini sudah diterapkan, kalau gurunya belum berubah, maka akan sia-sia saja. Oleh karena itu, yuk kita ubah. Guru itu jangan 1 kali 10. Hanya 1 model pembelajaran, bahkan mungkin 1 sumber belajar ngajari sudah 10 tahun. Kita akan ubah menjadi 10 kali 1. 10 model pembelajaran, 10 pendekatan, 10 sumber belajar untuk mengajarkan 1 topik atau 1 kompetensi keahlian kepada peserta didik. Sehingga kita akan menjadi guru yang dirindukan, guru yang dicintai oleh peserta didik kita. Saya rasa itu Mbak Sinta. Mas Bun, apa sih alasannya Mas Bun akhirnya ngajakin teman-teman lain sekampung untuk jadi YouTuber juga? Dan satu lagi, kan Mas Bun udah sekarang jadi YouTuber sukses nih. Yang selanjutnya apa akan Mas Bun lakukan? Coba dijelasin. Oke, siap Mbak Sinta. Terima kasih atas pertanyaannya.
Dorongan saya mengajak rekan-rekan dan kawan-kawan satu kampung itu satu alasannya ingin berbagi keberhasilan dan berbagi pengalaman atas sebuah pencapaian. Dan saya memiliki sebuah prinsip bahwa ilmu itu bukanlah milik saya. Ilmu itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kewajiban kita sebagai hamba adalah membagikan apa yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada saya. Kemudian untuk selanjutnya saya mau kemana nantinya di masa depannya, saya mengalir saja. Saya percaya bahwa Tuhan sudah memberikan arahan dan petunjukan melalui hati nurani saya di setiap ibadah yang saya lakukan. Jika Allah masih menghendaki saya untuk terus berbagi dengan segala kemampuan yang saya miliki, saya akan berbagi di YouTube ataupun di media apapun. Jika nanti memang sudah waktunya berhenti, saya pasti akan mendapat warning dari Allah, ini sudah waktunya istirahat. Jadi mengalir saja. Mau dibawa kemana, pokoknya intinya kita berusaha menjadi manusia yang berguna. Gitu aja. Yap, sesi keempat tadi kita membahas mengenai membawa talenta Indonesia mendunia. Terima kasih banyak untuk Pak Wikan, Mas Boyan, juga Ibu Farida yang menginspirasi kita. Semoga talenta-talenta keren di Indonesia bukan cuma mengharumkan nama keluarga, tapi juga mengharumkan nama bangsa Indonesia ke internasional, ke tahap internasional ya. Dan teman-teman semua di sini talenta-talenta muda yang terinspirasi sama konten kreator yang tadi keren-keren dan inspiratif juga, bisa daftar ke Akademi Edu Creator 2, terus pantengin sosial media kok bisa, baik itu Instagram maupun YouTube. Nanti di situ bakal dikasih tahu nih, jangan lupa daftar ya. Nah teman-teman, sayangnya ini udah menjadi sesi terakhir dari rangkaian pembukaan Akademi Edu Creator kedua kita hari ini. Saya Tiffany Angelika dan seluruh tim dari Akademi Edu Creator 2 mengucapkan terima kasih banyak, terutama kepada para speakers yang keren-keren, para konten kreator yang udah inspiratif banget membagikan cara-cara dan juga konten-kontennya yang sangat menarik ya. Dan juga kepada teman-teman audiens semua yang udah setia ngikutin dari awal sampai akhir, semoga bisa mendaftar ya menjadi anggota dari Akademi Edu Creator yang kedua. Saya Tiffany Angelika, pamit undur diri, maaf jika ada salah-salah kata, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.